langsung, ente ini siapa ngajar ini? Siapa yang nyuruh ente ngajar? Dan ente belajar di mana? Oh, saya belajar dari YouTube. Saya belajar dari Google. Ini. Ente ini hasil ditunjukkan sama Habib Salim bahwa orang bodoh yang nggak belajar sama guru, ini hasilnya. Ketika salah harakat, salah cetak kitabnya, salah fatal hukumnya. Ya Habibi ya Muhammad. Ustaz, bolehkah kita mengamalkan isi kitab katanya Ustaz? Atau mengajarkan suatu kitab sedangkan kita masih belum punya guru katanya Ustaz? Atau masyayikh? Gimana Anda bisa ngajar kitab sedangkan Anda nggak belajar kitab itu? Gimana bisa masuk di akal? Anda belum belajar kitab itu, terbukti Anda nggak punya guru tentang kitab itu. Kemudian Anda mengajarkan kitab itu. Dari mana Anda memahami isi kitab? Maka lebih aman. Jangan Anda mengajarkan kecuali Anda sudah belajar. Kecuali Anda pernah belajar kitab di atas itu dan Anda menguasai semua isi kitab itu dengan ilmu Anda yang luas, silahkan. Tapi orang awam seperti kita, jangan mengajarkan kitab kecuali kita sudah belajar kitab itu. Dikhawatirkan kita memahami dengan pemahaman yang salah. Saya paham Ustaz. Lah itu yang kita khawatirkan. Perasaan, keyakinan Anda udah paham, itu yang kita khawatirkan. Anda memahami dengan pemahaman yang salah. Sehingga Anda ngajarkan ilmu itu dengan ilmu yang salah. Ada kisah. Ada seorang saleh berkunjung ke satu masjid di pedesaan untuk sholat Jumat. Dikejutkan seluruh jamaah masjid membawa pisau dan membawa tikus. Sholat ke masjid bawa pisau dan tikus, bangkai tikus. Bisa dibayangkan semasjid ada bangkai tikus. Si orang soleh ini bingung. Ada apa ini? Malu kok bawa pisau sama tikus ini. Walah ini sunnah, kata imam. Si imam, sebelum sholat saya mau tanya, sunnah dari mana ini? Sholat Jumat bawa pisau dan tikus, sunnah di kitab. Minta maaf saya orang awam, kata dia, tolong tunjukkan kitabnya mana. Dia yakin ini imam memahami kitab dengan pemahaman yang salah. Ini ternyata di kitab tertulis min sunanil jum'ah, dari sunnah-sunnah sholat Jumat, anta an ya'tiya bisakinah wal waqar. Hendaknya mendatangi sholat Jumat dengan tenang, tidak keburu-buru lari, wal waqar, dan wibawa. Itu mestinya. Tapi di kitab itu ada titik yang hilang dimakan rayap. Bisakinah, hilang tak marbutonya menjadi bisikin. Dengan sikin artinya pisau. Hendaknya sholat Jumat dengan membawa pisau. Waqar, kof, titik kofnya satu hilang. Jadi wawunya jadi far. Wawunya hilang jadi far. Far itu tikus. Maka hendaknya sholat Jumat dengan membawa pisau dan tikus. Ada kitab. Kata orang soleh ini, ya imam, wahai imam, ini bukan sikin, ini sakinah. Ini hilang ada tak marbutonya ini. Dan ini bukan far, bukan tikus, ini wakor. Kena hilang itu, kena makan rayap. Sakinah itu lemah, tenang dan wibawa. Oh, saya pikir sunnah bawa pisau dan tikus. Kenapa dia memahami itu? Karena dia ngaji, gak pakai guru. Ngajar, belum belajar.
Sehingga dia berusaha memahami dengan apa yang dia lihat. Dan kitab belum tentu benar cetakannya. Ada kesalahan. Berapa banyak isi kitab salah cetak? Banyak sekali. Kadang-kadang salahnya fatal. Seperti di Mizanul Kubro. Di situ tertuliskan wa yajuzu daf'u syai'in minaz zakah li bina'il masjid wa takfinil mayyit atau kama qala. Boleh wattafaqal ulama annahu yajuzu. Ulama semuanya bersepakat. Apa kesepakatan ulama? Boleh memberikan zakat untuk membangun masjid dan kafan mayit. Kalau kita lihat di nuskha yang lain, saya lihat sendiri itu nuskha. Tapi kita lihat di nuskha yang lain, ternyata ittafaqal ulama bersepakat annahu la yajuzu. Tidak boleh zakat itu diberikan masjid atau kafan mayit. Lanya hilang. Jadi berubah hukumnya 180 derajat. Ini bahaya. Kalau belajar, kalau mengajar belum belajar. Ketika cetak salah cetak, kitabnya salah cetak, salah semua pembahasan. Dan Habib Salim Asy-Syatili pernah cerita, dan pengalaman pribadi beliau. Dia cerita, saya pernah ke Masjid Pedalaman, ada imam, ada majelis taklim, kata Habib Salim. Di situ ada syekh anak muda mengajarkan. Ngajar ilmu. Wallah Habib Salim sholat sunnah di masjid itu. Mengajar ilmu, bahas tentang diharamkannya perempuan yang iddah untuk keluar rumah. Pembahasan itulah. Dan di situ ada salah cetak adra. Adra itu gadis. Pokoknya gadis yang keluar, orang membahas tentang gadis, perempuan yang keluar, khusus gadis dilaknat oleh Allah, yang enggak gadis tidak. Orang-orang bingung. Bukan bahas iddah, bahas perempuan. Walhasil saya lupa itu. Kalau dosa apa perempuan gadis ini kalau keluar dilaknat, kalau enggak gadis tidak. Kalau Allah alam, ini kitabnya ngomong kayak gitu. Akhirnya ribut. Habib Salim kata beliau, saya sengaja saya panjangkan sholatnya supaya tahu orang bodoh-bodoh ini ngajar, ini akibatnya. Ribut di masjid. Sampai ada yang nggak mungkin ini mustahil. Apa bedanya perempuan gadis sama nggak gadis? Kalau gadis keluar dilaknat, bukan gadis nggak dilaknat. Apa ini? Nggak tahu, isi kitabnya gini. Ini udah jelas, nyata. Habib Salim selesai, diam, datang. Sofi itu kelihatannya ada orang alim. Coba tanyakan. Datang orang yang Habib Salim. Datang, Salim senyum. Langsung, ente ini siapa ngajar ini? Siapa yang nyuruh ente ngajar? Dan ente belajar di mana? Oh, saya belajar dari YouTube. Saya belajar dari Google. Ini. Ente ini hasil ditunjukkan sama Habib Salim bahwa orang bodoh yang enggak belajar sama guru, ini hasilnya. Ketika salah harakat, salah cetak kitabnya, salah fatal hukumnya. Maka jangan Anda mengajar kitab kecuali Anda sudah belajar kitab itu. Ini lebih terjamin kebenarannya.